Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amleksi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Scorpio untuk pertengahan bulan November 2023. Mohon maaf untuk teman-teman Scorpio, bacaan ini telat dibandingkan 3 zodiak pertama yang saya baca upload ya. Berhubung ada kendala, ada kesalahan teknis nih, kegiatan juga yang harus saya selesaikan di luar dari kegiatan ini. Semoga teman-teman Scorpio bisa memakluminya. Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Secara personal juga, jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif. Wow, atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Enggak sengaja nih, mau kecampak aja langsung. Entah kenapa saya ngerasa ini energinya agak-agak sedikit chaos, agak-agak nggak sabaran. Ada force seperti dorongan yang dahsyat. Senantiasa terpicu oleh situasi, keadaan, emosi. Saya ngerasa untuk pertengahan November ini ya, untuk Scorpio kalau nggak hati-hati bisa jadi ada konflik, miskomunikasi, atau sesuatu yang nggak diinginkan bisa terjadi antara kamu dengan pasangan. Kalau bukan dengan pasangan bisa larinya ke karir atau hubungan pertemanan. Jadi kudu harus hati-hati karena ada energi-energi impulsif, ada juga energi chaotic yang saya rasakan di pertengahan bulan November ini. Sehubungan Uranus, planet Uranus untuk astrologinya Scorpio ada di rumah ke-7 ya. Jadi kalau udah dealing dengan sesuatu yang gak kamu suka, pasti secara impulsif pasti keluar nih aslinya gitu. Bisa marah atau melakukan sesuatu yang gak disadari ya ternyata bisa merugikan diri sendiri maupun pasangan. Oke, ada imagine you deserve love, kisses, between words flirt, girl with a snake, of woods, finances and career, twin flames. Wow, ada finances dan career lagi di sini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, padahal ini asmara, cuman muncul di sini keuangan dan juga karir. Mungkin kamu nggak terlalu fokus untuk asmara, mungkin sebagian besar fokus kamu adalah keuangan atau karir kamu. Kamu pengen karir kamu semakin berkembang, kamu semakin kreatif, kamu pengen mungkin posisi kamu di lingkungan pekerjaan semakin naik. Kalau kamu ingin keuangan atau karir kamu berkembang, harus meningkatkan kreativitas ini. Karena saya lihat di astrologinya Scorpio ya, di rumah kedua ada Gemini. Jadi di pertengahan bulan November ini akan sangat ngebantu kamu berpikir lebih kreatif, lebih independen, out of the box, menjadi diri sendiri yang autentik, enggak menutup-nutupi diri. Ibarat shedding the skin, seperti ular, dia melepaskan kulit yang lama ini dengan kulitnya yang baru, sekarang dia tampil beda. Saya ngerasa entah kenapa untuk Scorpio, kamu semakin percaya diri dengan diri kamu, semakin kreatif, semakin menunjukkan diri yang aslinya gimana gitu. Nah itu bagus ya, tapi kalau nggak ada kontrol juga, udah berlebihan, bisa jadi berdampak nggak bagus sama diri sendiri, terhadap pasangan ataupun teman-teman di sekitar. Karena ada orang, pasangan sendiri pun kadang kan nggak suka kalau misalnya sifat kita itu berlebihan, over, out of balance, udah nggak seimbang lagi. Dan tentunya kalau pasangan udah nggak suka, bisa menimbulkan masalah atau konflik. Oke, you deserve love. Kamu pantas mendapatkan cinta, Scorpio. Untuk kamu yang single, mungkin di sini cocok lah ini ya. Ada imagine, kamu perlu membayangkan atau mengafirmasikan, visualisasikan hal-hal baik dari sosok yang kamu ingin hadir di kehidupan kamu. Bawa dia dalam doa. Aku pengen jodohku atau dipertemukan dengan seseorang yang baik, bertanggung jawab, pekerja keras, yang memiliki ketulusan hati, setia Tuhan. Itu doa.
Berdoa nggak harus diucap dari mulut aja ya, tapi divisualisasikan seolah-olah itu udah dekat dengan kamu. Maka sesuatu yang selalu diulang-ulang diafirmasikan ini bisa menjadi kenyataan. Ada kisses unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Untuk beberapa di antara kamu, ada yang akan ketemu dengan seseorang yang baru, tapi seseorang yang baru ini mungkin jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya. Ada energi atraksi, ada hasrat, ada sesuatu hal yang menggairahkan, yang menantang, yang membuat kamu tergoda, membuat kamu semakin tertantang. Kalau kita tertantang ketika kita dealing dengan seseorang ya, seseorang ini membuat kita semakin bersemangat untuk berkreasi, semangat untuk belajar. Berarti kehadiran dia di kehidupan kamu membantu kamu semakin berkembang. Sebaliknya, kalau misalnya seseorang yang hadir di kehidupan kamu malah membuat kamu jadi stres, banyak beban, kamu yang mengemis cinta, ini perlu dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang baru kenal dengan seseorang yang baru, ada lirikan, ada godaan-godaan, cuman ada jarak yang memisahkan. Between the words ini juga bisa menjadi simbol kamu dengan si dia mungkin udah jauh perbedaannya, baik dari pendidikan, usia, agama, suku, bangsa, ada background yang berbeda, dunianya berbeda, tapi perbedaan ini yang justru membuat ada godaan itu tadi, hasrat itu tadi. Ini yang menjadi magnetnya gitu. Kalau sama bawahnya flat, tapi kalau ada bedanya, ada goncangan-goncangan di dalam gitu ya kan, itu justru yang membuat suasana hati ini jadi menggebu-gebu. Bisa jadi kamu yang ngerasa itu, atau seseorang yang baru di sini ya, yang lagi dekat sama kamu. Ada twin of flames, yin yang yang balance, union, duality, couple, complement each other. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang merupakan twin flames-nya kamu kalau kamu sudah menghapus energi-energi negatif dari pengalaman kamu yang dulu-dulu. Ada ihop wood di sini. Apa kira-kira hal-hal yang membuat pikiran kamu terganggu? Kamu merasa belum lengkap, belum fulfilled. Kadang kan kita ngerasa kurang lengkap rasanya melangkah ke jenjang pernikahan atau membuka hati dengan seseorang yang baru kalau keuangan belum stabil. Banyak orang ya, kalau keuangannya belum stabil, dia nggak merasa yakin, nggak merasa percaya diri, atau rasanya nggak lengkap kalau mau nikah tapi kerjaan atau keuangan belum stabil. Nah, ini harus dilengkapi dulu. Kamu yang mungkin masih single, kalau ingin membuka hati dengan seseorang yang baru, dengan energi baru, supaya babak baru menjadi lebih berwarna dibandingkan sebelum-sebelumnya, kudu harus sapu dulu, bersih nih energi-energi toksik, trauma dari pengalaman masa lalu. Kalau enggak ya bisa jadi nanti seseorang yang hadir awalnya saja menantang gitu ya, rupanya akhir-akhirnya sama toksiknya dengan orang lama. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Ada girl with a snake soalnya di sini nih. Ya, snake itu kan simbol trik, intrik, ataupun kelicikan. Jadi jangan sampai terjerat pada lingkaran ular tadi. Ular kan diibaratkan sesuatu makhluk yang licik ya. Senang dia melilit. Susah untuk melepaskan ya. Oke. Ada Two of Swords, Two of Pentacles, the Devil, atau the World, the Emperor, the Moon, the High Priestess, dan juga Three of Pentacles. Wow.
Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Pentacles dan juga The Magician. Yep. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dari cara berpikir semakin modern, semakin out of the box, ibarat melepasin kulit lama nih. Cara kamu juga di dalam bersosialisasi juga semakin terbuka, sama pasangan juga semakin terbuka, semakin atraktif terhadap pasangan, nggak mau lagi malu-malu. Mungkin tadinya kamu malu-malu sama pasangan, kalau di pertengahan bulan November ini saya ngelihat kamu akan semakin menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Kalau bukan kamu, bisa jadi si dia yang dealing sama kamu ya. Cuman dari segi financial nih dan juga karir, kamu merasa kurang stabil. Ini yang ngeganggu suasana hati kamu, yang membuat kamu mungkin bimbang untuk ngebuka hati dengan seseorang yang baru. Bagi yang jomblo, bimbang untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius untuk kamu yang pacaran. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah menikah ya. Kamu menunjukkan sisi asli kamu, karena kalau kita mau meningkatkan finansial, ya harus jadi diri sendiri. Harus otentik, harus original. Kalau kita misalnya ngekonten, tapi konten kita, kepribadian kita, karakter kita itu kita tutup-tutupi ya, bukan aslinya kita, akan terasa berat bawaannya ya. Lebih bagus dia natural, let it flow, mengalir dengan apa adanya. Jadi kita pun ngerasa relax, yang menonton pun relax. Beberapa di antara kamu yang udah berumah tangga pengen melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri. Mungkin kamu udah punya rencana ke depan untuk Natalan, tahun baruan ya, akhir tahun. Tapi mikirin keuangan ini nih. Gimana ini supaya bisa stabil? Kalau udah cukup stabil aja, apa yang menjadi angan-angan cita-cita bisa diwujudkan. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan trauma, sakit hati, dengan masalah psikis. Ada sesuatu hal yang mengganggu hati dan pikiran kamu. Kamu mungkin tidak bisa melihat secara kasat mata, belum bisa membaca sinyal-sinyal dari pasangan kamu. Tapi jiwa kamu di sini udah ngerasakannya. Bawaannya itu emosi. Kadang kan kita kalau setia sama pasangan ya, pasangan kita nggak setia, dia main mata misalnya di luar. Orang yang setia bakalan bisa ngerasa sesuatu yang nggak enak di dalam dirinya, bakalan gelisah bawaannya. Suasana hati pun mau marah, uring-uringan, mau sedih, ini nggak nentu. Jadi ketika kamu mengalami situasi emosional yang seperti itu, mungkin kamu perlu memperhatikan pertanda-pertanda dari diri kamu, dari batin kamu, dari mimpi, atau mungkin dari sikap pasangan kamu. Karena di sini saya ngerasa semacam ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga yang muncul dan yang menghadirkan itu adalah pasangan kamu. Ada the devil di sini. Ada the high priestess juga. Masih belum bisa lepas seutuhnya dari energi orang lama. Saya ngerasa pasangan kamu dealing dengan energi orang lama dan masih belum terputus energi mereka. Si dia dengan orang lama. Kamu bisa ngerasakan itu. Tapi secara kasat mata kamu nggak melihat itu gitu ya. Cuma suasana hati kamu, batin kamu udah nggak tenang. Ketika hal itu kamu rasakan, mungkin kamu perlu mempelajari batin kamu. Ada Ten of Pentacles, Five of Swords, Knight of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Ten of Swords, Three of Pentacles, Temperance. Satu lagi ya, suara hati berkata ini, satu lagi perlu diambil. Ada Five of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Seven of Wands dan juga King of Pentacles. Ada kira-kira beberapa di antara kamu dealing dengan sosok pengusaha. Dia ini memiliki jiwa bisnis dan sangat melekat erat. Dia begitu
terikat dengan keluarga besar. Dan sepertinya dia memiliki usaha juga karena disokong, modalin sama keluarga. Dia sosok yang pekerja keras. Kalau biasanya pekerja keras ya, apalagi dimodalin. Udah dimodalin, pekerja keras lagi, ada kemauan dia untuk kerja, apa ya nggak bisa kan gitu ya. Keuangan yang tadinya nggak stabil, itu semuanya bisa teratasi pada akhirnya nanti. Kalau senantiasa disertai dengan bumbu-bumbu kebahagiaan di dalam. Kadangkala, kalaupun kita bekerja keras ya, pandai berbisnis, tapi kalau dari rumah kita bermasalah dengan pasangan, suasana hati udah gak enak, suasana hati di dalam bekerja berubah, rezeki pun jadi berubah. Jadi sekuat tenaga pun kerja bisa jadi rezekinya jadi kurang karena suasana di rumah udah gak enak. Ada konflik, ada vibrasi yang gak cocok. Bisa jadi ini konflik batin di diri kamu. Kamu mungkin sedang mengalami masalah keuangan. Kamu berharap si dia ada di sana memberikan pertolongan. Dan tidak langsung serta-merta pada waktu itu juga pertolongan itu ada ya. Namun di sini akan ada kok pintu rezeki. Bakal ada pertolongan. Ini nggak harus pertolongan dari segi uang ya, bisa juga pertolongan dalam bentuk hal lain. Kamu mungkin ada masalah dengan seseorang, pasangan kamu atau anggota keluarga. Ini ada semacam anggota keluarga. Bisa jadi dengan mertua kamu, anak-anak kamu. Tetapi akan ada pertolongan, uluran tangan yang pada akhirnya memperbaiki ketidakseimbangan tadi atau ketimpangan hubungan tadi. Jadi hubungan di sini nggak melulu antara kamu dengan pasangan, bisa juga dengan orang-orang terdekat. Awalnya ada kekecewaan, kamu masih terus ingat-ingat akan hal itu, tapi seiring dengan waktu, karena ada bantuan ini juga ya, kamu akan mengalami suasana hati yang damai, akan ada kedamaian hati kembali berkat adanya bantuan dari orang-orang terdekat kamu. Ada energi Three of Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus. Kalau kita fokus pada penyelesaian masalah, misalnya ada masalah hubungan antara kamu dengan seseorang, kalau kamu fokus untuk menyelesaikan masalah sesuatu menjadi lebih baik, maka itu yang akan kamu dapatkan. Sebaliknya kalau kita hanya fokus pada kesalahan-kesalahan di dalam, maka nggak akan ada di sana perbaikan. Dan untungnya ya ada Knight of Wands dan juga The High Priestess. Di satu sisi kamu terus teringat pada energi toksik, trauma, pengalaman-pengalaman yang menyakiti hati kamu. Tapi di sisi lain kamu pengen memperoleh kedamaian hati. Kamu ingin mampu memaafkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu. Sekarang ini tergantung fokus kamu lebih persentasenya lebih besar kemana. Fokus untuk kedamaian hati, memaafkan, atau fokus untuk melihat ke masa lalu yang menyakitkan. Kalau kita namanya hidup berjalan ke depan gitu ya. Kalaupun kamu udah pernah berakhir dengan seseorang, dia nyakitin kamu, ya janganlah hidup di masa lalu. Hiduplah sekarang dan untuk memikirkan masa depan. Kita bisa aja tidak melupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu, nggak akan bisa kita lupakan ya. Tapi jangan hidup di masa lalu, tetapi hiduplah di masa yang sekarang, mempersiapkan mental diri ke masa depan yang lebih cerah lagi dengan seseorang yang lebih baik ke depannya. Ada beberapa di antara kamu yang single parent, kamu yang merupakan tulang punggung, udah berakhir dengan pasangan, lagi ada masalah keuangan, ada konflik, ada pertengkaran dengan keluarga besar pun ada di sini. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like,
di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.